Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum saya memulai materi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah kooperatif, aktif di setiap pelajaran saya. Saya sangat-sangat terima kasih. Walaupun di tengah pandemik ini kalian tetap mengerjakan tugas-tugas yang telah saya berikan. Salut banget. Oke. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa tambahan terkait pelajaran kemarin dan ilustrasinya. Mungkin masih pada bingung karena susah sekali menjelaskan lewat jarak jauh ini. Nah, mengapa sih dalam ilmu pelayaran, pelayaran datar ini kita harus mencari haluan sejati, haluan magnetik, deviasi, variasi, dan salah tunjuk atau sembir. Nah, saya kasih contoh di sini bisa kalian lihat. Misalkan ada dua pulau. Ini contoh ya, dua pulau nih, yang hijau-hijau nih, ini pulau. Ini nampak dari atas ya, ada pulau A yang kiri, yang kanan pulau B. Ini nampak dari atas. Oke, jangan bingung. Lalu kita berada di pulau A sebelah kiri ya, yang ini ya, kiri kalian. Ini kalian ada di sana. Nah, dalam pelayaran ini, misalkan kalian ingin ke Pulau B, ya, yang sebelah kanan, yang ini. Kalian di sini pengen ke Pulau B. Nah, dalam pelayaran datar, yang kita butuhkan adalah arah ke Pulau B berapa derajat, benar ya? Jadi untuk ke sini berapa derajat yang kita butuhkan, ya, sehingga kita sampai ke sana dengan aman, ya kan, seperti itu. Setelah melihat peta tersebut, ya, kita garis perjalanan, ya, dari pulau titik ini yang merah-merah, kita garis perjalanan, ini yang garis oranye, dari pulau A dan pulau B yang ingin kita tuju. Setelah itu kita lihat beberapa derajat arahnya. Sekarang pada contoh ini kita coba, nah kita garis, ya, nah dapat 90 derajat contoh, ya. Pertanyaannya, apakah arah 90 derajat yang harus kita ikuti saat belayar di kapal? Jawabannya adalah tidak, karena itu arah haluan sejati. Yang kita garis di peta ini adalah arah haluan sejati. Pertanyaannya, kenapa kapal kita tidak bisa mengikuti arah sejati? Jawabannya adalah bukan tidak bisa, tetapi kapal yang kita gunakan ini menggunakan arah kompas. Ya, kita menggunakan kompas yang berarti arahnya magnetik, bukan sejati. Pasti kalian sudah paham dengan perbedaan arah utara magnetik dan arah utara sejati pada pelajaran perencanaan pelayaran yang awal-awal saya jelaskan, ya. Oke. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa mengikuti arah sejati menggunakan kompas magnetik, kompas yang ada di kapal kita? Nah, seperti jawabannya adalah kita harus gunakan variasi, ya. Kita harus gunakan variasi peta saat ini atau tahun saat ini. Ini tahun 2020, berarti kita harus menggunakan variasi tahun 2020. Nah, seperti itu. Jika tidak, ya, kita bisa merubahnya ke tahun 2020. Misalkan variasinya ya 2005, kita bisa ubah ke tahun 2020 yang kalian sudah kerjakan kemarin, ya, cara menghitung variasi. Itulah tujuannya. Oke. Di sini misalkan variasinya udah tahun 2020. Di situ kalian lihat variasi 2 derajat 00 menit timur. Nah, mari kita coba tentukan haluan magnetik kapal kita, ya, yaitu rumusnya bisa dibaca. Haluan magnetik adalah haluan sejati dikurang variasi. Oke. Haluan sejati ini dikurang variasi untuk mencari magnetik jika variasinya adalah timur atau plus, ya, kebalik. Tetapi jika variasinya minus, maka untuk mencari magnetiknya haluan sejati ditambah variasi. Seperti itu. Di sini, ya, karena variasinya timur plus, maka dikurang
ya, untuk mencari magnetik saja ya, khusus untuk mencari magnetik saja. Oke, HS-nya 90 derajat dikurang 2 derajat, hasilnya 88 derajat ya. Jadi magnetiknya adalah ya 88 derajat. Oke. Sekarang kita buktikan benar tidak nih 88 derajat. Kita balik. Untuk mencari HS, HM 88 derajat ditambah variasi 2 derajat. Nah, hasilnya adalah 90 derajat. Jadi benar ya. Haluan magnetiknya adalah 88 derajat. Jadi haluan magnetik 88 derajat pada kompas sama dengan yang ini. Sama dengan 90 derajat pada keadaan sebenarnya atau sejati. Nah, seperti itu. Itulah tujuannya kita mencari variasi hitung-hitungan seperti itu. Nah, untuk kita bisa tentukan haluannya, yaitu bukan 90 derajat nih. 90 derajat itu di peta, tetapi saat kita berlayar, kita menggunakan kompasnya untuk sampai ke pulau B ini, kita gunakan haluan magnetik yaitu 88 derajat. Nah, sekarang bisa tidak kapal kita berlayar dengan haluan 88 derajat? Nah, haluan magnetik ini ya. Jawabannya itu ada 2. Bisa ya, bisa tidak. Ya. Iya jika kompas tidak terpengaruh dengan magnet di kapal kita ya. Tetapi jika terpengaruh, maka kita harus menghitung deviasinya. Seperti itu. Pastilah kalau kapal-kapal besi ada deviasinya, ada selisih ya. Nah, selisih itu adalah disebutnya haluan pedoman. Nah, seperti itu. Selisihnya deviasi, tetapi arahnya kita menggunakan bukan arah magnetik, tetapi arah pedoman, seperti itu ya. Lalu bagaimana ilustrasinya ya, ilustrasi mencari deviasi itu. Kemarin sudah dijelaskan, kalian garis ya, 2 suar menjadi 1. Tetapi dalam kehidupan sebenarnya seperti apa? Ini saya ilustrasikan, semoga kalian bisa memahami ya dalam kehidupan nyatanya mencari deviasi. Baik, ini misalkan sebuah peta ya. Lalu kalian garis yaitu suar A dan suar B ya, seperti ini misalkan ya. Di garis kuning ini lihat, dapat baringan sejatinya misal 10 derajat. Oke, dapat baringan sejatinya 10 derajat. Lalu bagaimana dalam kehidupan nyatanya suar A dan suar B untuk mendapatkan baringan pedomannya? Nah, seperti ini ya. Ini contoh. Ini kapal Anda sedang berlayar ya, misalkan. Lalu ingin mendapatkan baringan pedoman ini menjadi 1 ya. Yang tadi garis kuning tadi menjadi 1. Nah, dalam kehidupan nyata pasti seperti ini ya. Nampak pulau-pulau seperti ini. Lalu kapal Anda berlayar, melihat suar itu. Bagaimana suar itu biar menjadi 1. Nah, ini lihat, bisa dilihat ya. Suaranya menjadi 1 di sini. Nah, itu dibaring menggunakan kompas. Dapatlah misalkan 12. Nah, 12 derajat. Berarti tadi ada perbedaan antara baringan sejati yang di peta dengan baringan pedoman pada kehidupan nyata. Nah, ini kehidupan nyata seperti ini. Ini misalkan kapal kalian melihat 2 suar itu menjadi 1 ya. Yang tadinya kapal Anda melihat nih 2 suarnya renggang ya, ada spasi gini. Lalu berlayar, bagaimana melihat ini jadi 1 dibaring sehingga menemukan garisnya nih, garis yang tak terlihat menjadi 1. Nah, lalu dicatat, itulah yang namanya baringan pedoman. Lalu dihitung, dapatlah deviasinya, selisih antara baringan sejati dengan baringan
pedoman. Nah, seperti itu ya. Oke, paham? Oke. Lah seperti itulah ilustrasinya pada kehidupan nyatanya. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.